Halo, selamat berjumpa kembali di perkuliahan saya, di mana program pada kesempatan ini membahas tentang materi apresiasi seni. Di sini saya Iwan Pranoto, dosen Sendra Tasik, Universitas Palangkaraya. Saya langsung saja kepada isi materi perkuliahan. Perkuliahan ini perlu saya sampaikan adalah pertemuan yang keempat. Langsung saja. Di sini saya akan membahas tentang peran kurator dalam menjembatani pameran seni kepada apresiator. Ya, jadi pada kesempatan ini kita akan lebih banyak membahas tentang apa sih peran kurator itu sendiri. Nah, pemahaman kurator secara umum, istilah kurator berasal dari bahasa Yunani yang biasa diartikan sebagai merawat dan menyembuhkan, cure, dan peduli, care, ya. Nah, kurator adalah orang yang mengerjakan kegiatan yang berhubungan dengan memelihara dan menjaga juga mengawasi aktivitas pameran seni rupa yang dimulai dengan persiapan, pelaksanaan, pemasaran, hingga pameran selesai. Jadi itu adalah pemahaman kurator secara umum, ya, teman-teman mahasiswa. Lalu di sini saya sedikit berbicara tentang sejarah kurator itu sendiri. Dalam The Science Oxford The Shores 1995 diartikan sebagai orang yang menangani pekerjaan yang punya hubungan dengan pemeliharaan, memperhatikan, menjaga, membenahi, hingga menyuguhkan kembali sebuah artefak atau objek. Namun seiring berjalannya waktu, pekerjaan kuratorial kemudian akhirnya merambah ke ranah seni rupa. Jadi ini adalah secara singkat ya tentang kurator itu sendiri. Sebenarnya masih banyak hal yang perlu kita gali dari sini, namun ini saya mengambil poinnya saja ya, poin-poin dipersingkat saja, dirangkum sedemikian rupa. Jadi ini disajikan seperti ini ya, kira-kira ada beberapa hal yang sepertinya masih perlu kita tambahkan lagi ke depannya tentang perjalanan sejarah kurator ini. Ya, saya lanjut saja. Peran kurator dalam pameran seni. Di sini kurator bisa juga dianggap sebagai jembatan yang menghubungkan karya dari para seniman dengan masyarakat. Kurator juga harus mampu menyampaikan atau menyalurkan makna pameran kepada audiens lewat karya-karya hasil kurasinya. Nah, jadi di sini peran kurator adalah menjadi penghubung ya kepada apresiator sendiri, yaitu masyarakat yang menikmati karya itu ya. Jadi di sini para apresiator, di mana kita di mata kuliah apresiasi seni ini kita untuk memahami suatu penyampaian atau suatu karya itu ya melalui kurator ini gitu. Jadi kurator inilah yang akan memberi informasi tentang karya itu sehingga dapat dinikmati, dapat dipahami, dapat diapresiator oleh masyarakat, oleh kita selaku individu yang sedang melakukan kegiatan apresiator dalam pameran karya seni. Nah, di sini juga tugas seorang kurator dalam seni rupa juga meliputi kegiatan seperti mengamati, menganalisis perkembangan seni rupa. Tidak hanya itu, tetapi juga ikut mempertimbangkan, menyeleksi, mengumpulkan, menata hingga menentu objek-objek apa saja yang akan dipamerkan pada sebuah pameran. Nah, jadi peran kurator di sini adalah menyeleksi karya-karya yang sudah diciptakan oleh seniman. Nah, jadi kurator yang memilih, oh ini yang layak untuk dipamerkan, ini yang layak untuk disajikan gitu. Sehingga nanti kurator sendiri yang akan menulis suatu deskripsi lah, ya, deskripsi tentang
karya pameran seni yang akan disajikan tersebut. Nah, sehingga dapat disampaikan kepada audiens atau kepada apresiator dan bisa dipahami. Nah, saya langsung lagi. Jenis-jenis kurator. Nah, di sini ada kurator independen, ada kurator pendamping, ada kurator wakil negara, kepala kurator, kurator museum, dan kurator galeri seni. Nah, ini adalah jenis-jenis kurator. Nah, ini adalah contoh template yang dibuat kurator guna kebutuhan apresiator pameran seni. Nah, jadi teman-teman mahasiswa dimanapun Anda berada pada kesempatan ini, jadi di sini ini adalah salah satu peran kurator ya, membuat template atau membuat satu tulisan deskripsi tentang karya yang akan dipamerkan. Jadi ini adalah foto ini saya ambil di Galeri Nasional ya. Waktu itu ada pameran karya-karya seni rupa di sana. Nah, kurator inilah yang menulis karya-karya seni rupa tersebut, kemudian dimuat, dipamerkan, dan pada saat itu saya selaku apresiator ya, mengapresiasi karya-karya seni. Nah, sepintas kalau tidak ada tidak ada tulisan ini atau ya sedikit coretan berupa template atau ada artikel lah gitu ya, artikel ya, bisa juga katalog begitu. Nah, kita akan mengalami kebingungan begitu. Ya, akan mengalami kebingungan apa yang akan kita apresiasi di sana. Nah, oke, kita sudah melihat materialnya. Di sana adalah karya seni ya. Karya seni yang kita lihat. Nah, namun secara secara umum kalau kita berbicara karya seni sendiri, kita akan melihat saja tanpa ada informasi yang jelas, maka proses apresiasi yang kita lakukan itu ya tidak sejalan dengan konsep seni, pesan-pesan yang disampaikan begitu. Jadi muncullah interpretasi, muncullah satu pemahaman-pemahaman yang ya mungkin itu lebih kepada pengalaman empiris kita ya, teman-teman mahasiswa. Jadi di sini peran kurator yaitu sebagai jembatan. Nah, dengan adanya template atau adanya katalog itu membantu apresiator dalam memaknai, dalam memahami suatu karya seni yang telah dipamerkan. Nah, namun jika kita datang langsung pada saat pembukaan pameran ini, ya kurator di sana akan langsung berbicara, langsung mengambil bagian ya, dia akan sedikit menceritakan tentang deskripsi karya ini gitu, sehingga mudah dipahami, mudah dimengerti, tidak hanya mengapresiasi secara bentuk, secara teknis. Namun di sini banyak hal yang akan kita pahami, bisa lebih kepada konsepnya gitu, bisa lebih kepada nilai-nilai yang terdapat pada karya yang telah dipamerkan begitu ya, teman-teman. Jadi inilah peran kurator dalam pameran karya seni dan khususnya seni rupa pada kesempatan ini ya. Jadi kita sebagai apresiator dapat memahami ya dengan adanya jembatan informasi yang diberikan oleh kurator. Selaku apresiator ya akhirnya bisa memahami begitu. Oh, ini ternyata karya ini memiliki satu makna, memiliki satu informasi baru gitu. Nah, banyak hal yang semestinya akan tergali di sana. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan perkuliahan kita. Di sini jikalau ada yang kurang jelas, maka saya persilakan teman-teman untuk bertanya ya, teman-teman mahasiswa bertanya. Boleh di kolom Google Classroom ya, silahkan di chat saja. Saya rasa sampai di sini, kita berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa, saya ucapkan selamat mengikuti perkuliahan.